shiny cars, that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I'm sticking out to the end. Now that it's real, we're forever. Know that we still have each other. You can stay another night, baby. You can stay another night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara yang beranggotakan saya Anidia Lestari dengan NIM 1011901121, Anas Rifai dengan NIM 1011901119, Anida Wifki dengan NIM 1011901124, Dewi Sartika dengan NIM 1011901128 dan Jazuli Anwar 1011901140. Di sini akan mempresentasikan dengan materi tipe-tipe pemerintahan. Berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Akan menjelaskan mengenai pengertian pemerintahan dan tujuan pemerintahan. Yang pertama yaitu pengertian pemerintahan. Menurut H. Abras, pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara ekstern maupun inter terhadap warga negaranya. Secara umum, pengertian pemerintahan yaitu proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai sektor bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan yaitu semua kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Secara arti luas, pemerintahan yaitu semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Yang selanjutnya, tujuan pemerintahan. Secara fundamental, tujuan suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Berikut ada beberapa tujuan pemerintahan, yaitu adalah yang pertama, melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara dapat diperlakukan secara adil. Yang ketiga, melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari unsur luar maupun dari unsur dalam. Yang selanjutnya, yang keempat, menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. Yang kelima, menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama dalam berbagai sektor bidang seperti bidang sosial maupun bidang ekonomi. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tipe-tipe pemerintahan, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu tentang apa itu tipe-tipe pemerintahan. Dibagi ke dalam apa saja tipe-tipe pemerintahan itu, yaitu yang pertama terkait dengan tipe pemerintahan adalah pemerintahan kerajaan, yaitu disebut sebagai sistem pemerintahan monarki. Jadi apa itu monarki? Monarki itu berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang berarti mono yang berarti satu, dan archaim yang berupa berarti pemerintahan. Jadi apabila kita satukan dari pengertian tersebut, maka monarki berarti adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Jadi dalam sistem pemerintahan kerajaan atau monarki ini di bawah satu komando atau pimpinan dari satu orang penguasa. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian menurut ahli, yaitu menurut Gardner, yang menyatakan bahwasannya
monarki adalah setiap pemerintahan yang di dalamnya menerapkan kekuasaan yang tertinggi tanpa melihat pada sumber sifat dasar pemerintahan dan batas waktu jabatan. Sehingga di sini dikatakan bahwasannya Gardner ini mengatakan bahwasannya monarki itu adalah sistem pemerintahan yang tidak mengenal batas waktu jabatan, sehingga masa jabatan itu akan berakhir, akan habis ketika dia telah wafat. Jadi masa jabatan dari penguasa tersebut hanya terbatas pada ketika dia telah meninggal, sehingga dapat dikatakan bahwasannya penguasa dari sistem kerajaan atau monarki itu adalah penguasa yang sifatnya seumur hidup. Setelah ini saya akan menjelaskan yaitu tentang apa saja jenis-jenis dari sistem pemerintahan monarki. Jadi sistem kerajaan atau monarki itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monarki absolut yang akan saya bahas kali ini. Monarki absolut yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang ratu atau raja atau syah atau kaisar. Nah, ini adalah sebutan untuk jabatan pemerintahan atau penguasa tertinggi di sebuah kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Jadi di dalam sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan atau monarki, maka dia atau penguasa tertingginya disebut sebagai raja, ratu, syah atau kaisar. Nah, dalam pemerintahan monarki absolut, seluruh wewenang kekuasaan itu berada di tangan penguasa keseluruhannya. Jadi kekuasaan raja itu tidak terbatas atas apapun, sehingga semua kekuasaan dan wewenang tentang pemerintahan dalam hal ini yaitu monarki absolut itu adalah sepenuhnya milik dari penguasa tersebut. Yaitu apabila negara tersebut menganut sistem raja, maka ya kekuasaan tertinggi berada di raja. Dan kekuasaan tertinggi itu tidak terbatas oleh apapun, sehingga kehendak dari pemimpin tertinggi itu adalah bersifat mutlak, seperti itu. Selanjutnya di sini dalam monarki absolut itu pernah digunakan atau pernah diambil atau pernah dipakai sistem ini, yaitu ketika masa revolusi Perancis dan juga pada kerajaan Nusantara pada masa lalu. Sebagai contoh, dulu ada kerajaan Majapahit. Lah, maka sistem pemerintahan dalam suatu kerajaan Majapahit itu adalah mengikuti suatu kerajaan atau sistem monarki yang dimana penguasa tertinggi itu memegang wewenang penuh atas wilayah cakupan negaranya. Selanjutnya, contoh lain adalah ketika Perancis semasa pemerintahan Louis yang ke-14 itu pernah menerapkan sistem monarki absolut atau seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau ratu, dengan semboyannya yang terkenal yaitu negara adalah saya, sehingga seluruh kekuasaan negara itu berada di tangannya. Selanjutnya saya akan membahas pembagian kedua atau jenis monarki yang kedua, yaitu tentang monarki konstitusional. Yaitu apa itu monarki konstitusional? Yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh kekuasaan raja namun dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Raja harus bertindak sesuai dengan konstitusi atau undang-undang. Jadi ada raja atau ratu atau syah atau kaisar tadi, namun memiliki undang-undang yang di mana undang-undang ini mengatur dan menundukkan atau membatasi dari kekuasaan dari raja atau penguasa tertinggi tadi, sehingga dapat dikatakan bahwasanya sistem pemerintahan monarki konstitusional itu bahwasanya raja itu tidak memiliki kekuasaan yang penuh seperti monarki absolut tadi, tapi dibatasi oleh
undang-undang. Namun raja atau ratu juga memiliki kekuasaan atas jabatan yang dimilikinya sebagai raja dan atau ratu. Namun dapat dipahami bahwasannya dalam monarki konstitusional ini dibatasi atas konstitusi atau undang-undang yang ada di negara tersebut. Ya, contoh negara yang menerapkan monarki konstitusional ini apa? Nah, negara yang menganut sistem monarki konstitusional atau raja namun tetap terbatas dalam undang-undang itu adalah negara Inggris yang melahirkan Bill of Rights tahun 1689. Nah, kerajaan Inggris itu memiliki ratu ya, yang kita tahu ratu siapa itu namanya Elizabeth itu. Namun dia yang seperti tahu saya yang dari referensi yang saya baca bahwasanya dia adalah raja dari kerajaan dari negara-negara bagian dan negara kesemakmuran, sehingga ada beberapa negara bagian dan ada negara kesemakmuran namun dijadikan satu dan menjadi satu wadah dalam kerajaan Inggris seperti itu. Sehingga dalam hal ini ratu atau raja itu sebagai contoh tadi adalah Ratu Inggris itu memiliki batas kewenangan yaitu yang diatur oleh konstitusi negara Inggris. Selanjutnya negara mana lagi yang menerapkan sistem monarki konstitusional, yaitu ada Yordania, ada Denmark, ada Arab Saudi atau Saudi Arabia, atau juga Brunei Darussalam yang kita ketahui sebagai mana negara kita jiran, yaitu Brunei Darussalam. Ya, juga Arab Saudi yang kita ketahui adalah sumbernya dari negara Islam di sana. Selanjutnya ada lagi jenis dari monarki itu apa saja selain absolut juga konstitusional, itu juga ada lagi monarki yang disebut sebagai monarki parlementer. Apa sih monarki parlementer itu? Monarki parlementer itu adalah pemerintahan yang dikepalai oleh raja, dan di samping raja ada parlemen atau badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipimpin dan bertanggung jawab atas perundang-undangan. Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini. Ketika tadi monarki absolut tadi ada raja yang memiliki kekuasaan penuh, dan dalam monarki konstitusional tadi ada raja yang memiliki kekuasaan terbatas atas konstitusi. Nah, dalam monarki parlementer ini ada raja sebagai penguasa negara, namun juga ada majelis atau yang namanya parlemen. Parlemen ini mewakili dari rakyat yang dipimpin oleh raja tadi, yang bertanggung jawab atas perundang-undangan tadi. Jadi dalam monarki parlementer ini ada raja, juga ada parlemen, lembaga parlemen. Sebagai contoh kalau di Indonesia ada raja, terus nanti ada MPR-nya sebagai suatu tanggung jawab atas perundang-undangan dari negara kerajaan tersebut. Nah, kekuasaan raja di sini dalam monarki parlementer ini itu terbatas karena dibatasi oleh undang-undang. Jadi ada majelis tadi yang atau parlemen yang membuat undang-undang atau bertanggung jawab atas undang-undang itu adalah membuat ketetapan yang harus ditaati oleh raja. Sehingga maksudnya bukan ditaati, raja mentaati peraturan, tapi dalam menjalankan kekuasaannya raja harus mengikuti aturan yang telah ada atau undang-undang yang telah ditentukan. Sehingga dalam monarki parlementer pun raja tidak bisa bertindak seleluasa mungkin atau sebebas mungkin seperti monarki absolut. Nah, parlemen ini juga sebagai tempat para menteri, yaitu pembantu. Seperti kalau di Indonesia menteri tugasnya membantu presiden, maka dalam kerajaan ini atau sistem kerajaan monarki parlementer itu menteri bersifat juga membantu adanya pemerintahan. Seperti itu. Baik itu bersifatnya mandiri maupun bersama-sama untuk bertanggung jawab. Sehingga menteri itu juga bisa bekerja sendiri, sebagai contohnya kita panglima. Namun dalam sistem pemerintahan monarki parlementer ini, menteri bersifat sebagai pembantu atau bisa menjalankan sesuatu yang harus dijalankan.
Nah, contoh negara yang menerapkan atau menganut sistem monarki parlementer ini mana saja? Di sini ada negara Belanda, juga ada negara Jepang, juga ada negara Thailand. Di mana ketika ada raja di sana sebagai pemimpin atau penguasa tertinggi sebuah negara, maka ada parlemen yang mendampinginya, yang bertanggung jawab atas undang-undang yang berlaku pada negaranya. Nah, tadi ada monarki. Nah, ketika monarki itu adalah dipimpin oleh seorang raja atau penguasa tertinggi disebut raja atau ratu atau syah atau kaisar. Nah, dalam hal pelaksanaannya, apabila monarki ini merosot atau kebalikan dari monarki, itu adalah sistem pemerintahan tirani. Ini nanti yang akan dijelaskan teman saya di bawah, di selanjutnya di belakang. Nah, negara tirani yaitu tirani adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pemimpin atau orang lain. Negara yang diperintah atau dipimpin oleh raja atau penguasa yang bertindak bebas sesuai keinginannya. Tirani ini adalah jenis kekuasaan yang buruk dan merupakan sebuah kemerosotan dari sistem pemerintahan monarki. Nah, sistem tirani ini cenderung tidak berbagi kekuasaan. Jenis kekuasaan ini sangat terkonsentrasi di satu tangan, di mana tidak ada pemisah kekuatan dan sering kali adanya kekejaman dan egoisme dari oposisi. Jadi sistemnya hampir sama, namun dalam sistem tirani ini itu biasanya ada kemerosotan. Apabila tadi ada raja yang mengatur, namun ini raja itu sifatnya gimana ya? Ada kesewenang-wenangan lah sebagai contoh. Suatu enaknya ngomong itu ada sewenang-wenang gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Nah, dalam negara contohnya tadi belum ada contoh ya untuk sistem tirani. Sistem tirani ini pernah dianut oleh beberapa negara, namun hanya sedikit tentunya karena ada kesewenangan tadi. Jadi niatnya monarki, namun ada kesewenangan. Sebagai contohnya adalah negara Jerman dan yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, setelah ada lagi Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Itu penguasanya sudah tertinggi sebagai raja, namun ada penyelewengan sehingga dikatakan negara ini merosot. Maka berbalik dengan monarki. Kalau monarki itu sistemnya raja namun ada ketentuannya, tapi ini sistem tirani yang berlaku sewenang-wenang. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang bentuk pemerintahan demokrasi. Apa itu demokrasi? Sebagai suatu yang sudah kita ketahui secara umum, bahwasanya demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Jadi istilah demokrasi ini berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata demos dan kratos. Nah, demos itu berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi apabila kita satukan dari kata tersebut, maka dapat mendapat suatu artian bahwasanya sistem kerajaan atau sistem pemerintahan yang dari rakyat. Nah, sistem pemerintahan demokrasi ini pertama kali dikemukakan atau diajukan pendapatnya oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan secara garis besarnya bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya bukan pada presiden, bukan pada raja, bukan pada ratu, namun diserahkan kepada rakyat. Namun tetap ada undang-undang atau sesuatu peraturan yang mengatur hal itu tentang kekuasaan oleh rakyat tersebut. Selanjutnya secara umum itu ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Nah, sekarang di sini demokrasi langsung itu apa? Yaitu demokrasi yang suatu bentuk demokrasi di mana
di setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih atau suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi dalam suatu negara itu. Jadi demokrasi langsung ini sifatnya adalah rakyat memiliki peran langsung atas suatu yang di pemerintahan yang ada. Namun ada lagi tadi di jenis kedua, yaitu pemerintahan atau demokrasi secara tidak langsung. Tadi kalau di demokrasi langsung itu adalah, sebagai contohnya, kita bisa memilih siapa presiden yang akan memimpin negara kita, siapa yang harus memimpin negara ini. Itu masuknya dalam sistem demokrasi secara langsung, sehingga rakyat diberikan kebebasan secara langsung untuk berkecimpung dan ikut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu maksudnya adalah demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jadi dalam sistem tidak langsung ini maka dilakukanlah perwakilan terhadap rakyat tadi. Jadi sistemnya seperti ini. Apabila demokrasi tidak langsung, maka rakyat memilih anggota majelis yang mewakili rakyat, atau biasa di Indonesia disebut sebagai majelis perwakilan rakyat. Ada juga majelis permusyawaratan rakyat, perwakilan rakyat, atau DPR juga MPR. Itu tugasnya mewakili suara rakyat karena dilaksanakan tidak langsung. Sedangkan secara langsung itu baru bisa dilaksanakan. Nah, ciri-ciri dari sebelum masuk ke ciri-ciri, ada prinsip-prinsip dari demokrasi. Apa sih prinsip dari demokrasi itu? Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, bukan di pemerintahan atau di kepala negara itu. Jadi dalam demokrasi itu kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang terperintah. Jadi pemerintah sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara itu semuanya itu didasarkan atas persetujuan dari siapa yang diperintahnya, yaitu rakyat. Sehingga pemerintah ketika melakukan perintah maka harus yang diperintah itu harus setuju atas apa yang diperintahkan. Selanjutnya ada kekuasaan mayoritas, juga hak minoritas, dan jaminan hak asasi manusia terpenuhi, pemeliharaan yang adil dan bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, ada proses hukum yang wajar, terus ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional, sehingga presiden itu memiliki batasnya segini, juga ada pluralisme ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu selain prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan, ada ciri-ciri dari bentuk pemerintahan demokrasi, yaitu adanya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun perwakilan. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya ciri yang khas dari pemerintahan demokrasi itu apabila adanya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari rakyat. Selanjutnya yang kedua yaitu cirinya adalah adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat dalam segala bidang. Jadi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan berupa demokrasi, itu hak seluruh warga negaranya akan terjamin di segala bidang. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat di dalam suatu negara itu. Yang terakhir adalah adanya pemilu atau pemilihan untuk wakil rakyat. Sehingga jadi apabila menganut sistem demokrasi tidak langsung, maka ini perlu adanya pemilihan wakil rakyat. Jadi nanti pemilihan kepala negaranya itu dipilih oleh majelis perwakilan rakyat. Namun di Indonesia lebih menganut pada sistem demokrasi secara langsung. Seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan, yaitu pertama tentang kerajaan, monarki atau kerajaan, dan yang kedua adalah tentang tentang sistem pemerintahan demokrasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan poin ketiga oleh teman saya.
Mungkin sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pemerintahan republik. Bentuk dari pemerintahan ini berasal dari dipilih oleh rakyat dan dikepalai oleh seorang kepala negara atau yang disebut dengan presiden dengan masa jabatan tertentu. Ada 3 bentuk pemerintahan republik. Yang pertama, republik absolut, yaitu suatu sistem pemerintahan yang bersifat diktator atau tanpa pembatasan kekuasaan. Yang kedua, republik konstitusional. Dalam hal ini merujuk kepada langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berada di suatu negara. Yang ketiga yaitu republik parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang memiliki parlemen yang sangat penting dalam kehidupan. Ada juga ciri-ciri dari pemerintahan republik ini. Yang pertama, kepala negara disebut dengan presiden. Yang kedua, pemilihan suatu kepala negara dilakukan dengan pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, masa jabatan kepala negara atau presiden berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bentuk lain. Selain ketiga bentuk di atas, terdapat bentuk lain dari suatu pemerintahan, yaitu 1. Tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter dan juga absolut. Contoh pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. 2. Aristokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara. Yang menjalankan pemerintahan ini adalah negara Prancis. 3. Oligarki adalah dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Mereka diangkat dari suatu sebab kekayaan atau keluarga. 4. Teknokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. 5. Demokrasi, kondisi seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. 6. Oklokrasi, kondisi ini terjadi saat masa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal. Scott, yang berakibat rakyat menjadi takut. 7. Plutokrasi, pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami, yaitu yang pertama tentang terkait dengan tipe-tipe pemerintahan, yaitu yang pertama ada poin pertama yaitu pemerintahan monarki atau kerajaan, yang kedua sistem pemerintahan demokrasi, dan yang ketiga sistem pemerintahan republik. Dan yang bagian keempat atau poin keempat adalah tentang bentuk lain dari sistem pemerintahan yang belum dijelaskan di 3 poin sebelumnya. Nah, sebelum itu tadi sudah juga dijelaskan oleh teman saya, yaitu terkait dengan apa itu pemerintahan, juga terkait dengan tujuan pemerintahan. Baik, di sini mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yaitu kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang negara adalah suatu institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara ini dibuat atau dibentuk atas dasar dengan tujuan fundamental atau tujuan pokok dasar, yaitu sebagai suatu naungan terhadap rakyatnya, menjaga keteraturan dan keamanan umum bagi seluruh rakyat yang ada di dalam naungan suatu negara itu, dan muara dari usaha-usaha itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ke Google Classroom atau juga melalui chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.